got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block with it. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Ramadhani, NIM 01123026, dan rekan saya atas nama Desita Invana Hesti, NIM 01123016. Nah, di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan delegasi dan desentralisasi. Nah, pertama-tama saya di sini akan menjelaskan tentang delegasi terlebih dahulu. Nah, pengertian delegasi secara Wikipedia yaitu wewenang secara sederhana. Delegasi wewenang bisa dikatakan sebagai perwakilan untuk menyelesaikan tugas. Nah, pengertian luasnya yaitu di mana seseorang menerima tanggung jawab dari atasan untuk menyelesaikan tugas tertentu, atau orang yang menerima tanggung jawab ini biasanya disertai juga dengan otoritas untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi delegasi wewenang. Yaitu delegasi wewenang adalah proses pendelegasian tugas serta wewenang dari atasan kepada orang yang dipercaya mampu untuk melaksanakannya. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah kepercayaan, kompetensi, dan pengalaman. Nah, 1. Tingkat kepercayaan. Pada umumnya sebuah tugas yang diwakilkan butuh kepercayaan. 2. Kompetensi. Kompetensi itu salah satu faktor yang paling penting. 3. Pengalaman. Pengalaman bisa mencerminkan bagaimana seseorang menyelesaikan tugas yang diterima. Adapun tujuan yang melatar belakangi delegasi wewenang yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Hal pertama adalah mengenai efisiensi dan efektivitas kerja. 2. Mengembangkan kemampuan karyawan. Hal berikut juga berhubungan dengan kemampuan karyawan. 3. Mempercepat pengambilan keputusan saat atasan melakukan pendelegasian atau operasional di perusahaan menjadi efisien. Dan manfaat delegasi wewenang yaitu sangat mempengaruhi struktur kerja perusahaan, sehingga akan memudahkan dalam beberapa hal yang sudah kita bahas di atas. Desentralisasi. Mengutip dari Wikipedia, desentralisasi adalah suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelolaan dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah di dalam suatu struktur organisasi. Sedangkan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan asas desentralisasi. Tujuan umum pengelolaan dengan asas desentralisasi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam pencapaian tujuan organisasi. Tidak hanya itu, pemberian kewenangan dari atasan dan bawahan ini juga diharapkan dapat membentuk desentralisasi yang mampu mengambil keputusan secara mandiri. Asas-asas desentralisasi dibagi menjadi 4. Hal ini diantaranya: 1. Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan. 2. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. 3. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, perencanaan, pemberian, kekuasaan, dan wewenang. 4. Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan dalam pemerintahan. Sekian dari video atas penjelasan delegasi dan desentralisasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.